Halo teman-teman Bincang Lingkungan, udah lama banget nih kita nggak ketemu ya. Karena ternyata banyak sekali isu lingkungan dan isu hewan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah tentang kuda pekerja. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Karin Franken dari Jam Domestik di acara Forum Nasional Kesejahteraan Kuda Pekerja ya Bu Karin. Betul. Mungkin Bu Karin bisa jelaskan sedikit tentang agenda hari ini? Ya, jadi hari ini kami mengadakan focus discussion group ya, karena sebenarnya masalah kuda delman sudah terlalu lama di-ignore ya sebenarnya. Bukan dari Jan, karena kami kebetulan dari 2009 sudah mulai ya dengan kepedulian kami terhadap kuda pekerja ini. Tapi masalahnya sangat rumit ya, multi-layered ya. Jadi kami tuh perlu bantuan ya. Itu tujuan hari ini untuk mengundang beberapa stakeholder yang mungkin bisa membantu kami dengan masalah ini ke depannya. Siapa aja Bu Karin yang di? Ada kementerian. Ada dinas-dinas dari seluruh Jakarta, tapi juga kami undang dinas dari luar kota juga. Tadinya mereka semua ikut online, terus juga ada dari Pordasi juga ada, terus komunitas delman pun pemilik kuda juga tadi ikut hadir dan yang lain-lain. Berarti pemilik delmannya, pemilik kuda juga hadir, karena sebetulnya yang dirawat itu bukan hanya kudanya saja ya Karin ya? Ya, karena gini, waktu kami mulai, jadi sebenarnya sudah mulai 2009 ya, tapi 2009. Waktu itu masalahnya sangat overwhelming karena waktu itu di DKI Jakarta masih 800 lebih kuda ya. Terus habis itu ada pandemi, sempat, balik lagi. Pada tahun 2015 berhenti ya. Terus waktu mulai pandemi kita mulai lagi karena waktu itu situasi sangat memburuk ya, karena tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi ada kuda yang meninggal, ada yang dijual, dan pemilik kuda pun juga sangat menderita ya, karena tidak ada pemasukan sama sekali gitu. Nah, waktu kita mulai lagi di 2020, mungkin awalnya kita tuh fokus utama adalah kuda ya, tapi kita pikir wah ini sebenarnya pemilik kudanya dan keluarganya juga kasihan ya, kan masa kita hanya sejahterakan kuda tapi pemiliknya enggak, karena itu kan sebenarnya kan goes hand in hand ya. Jadi ya fokus kita juga sebagian besar ke pemiliknya ya, seperti selain bantuannya, tapi juga kalau misalnya kita ingin situasi berubah, ya kita harus mulai dari pemiliknya ya. Kita harus kasih edukasi yang banyak ya, karena ada banyak hal. Memang di komunitas ini kemiskinan juga jadi masalah yang sangat besar, tapi ada juga banyak situasi yang bisa dihindari sebenarnya dengan kita kasih edukasi tentang banyak hal ya. Penderitaan bisa dihindari dengan bisa dihindari, dan jadi edukasi adalah hal yang mungkin jadi priority utama di program ini. Ya, jadi selain tadi saya dengar juga katanya kalau misalkan kudanya itu sering sakit, kan akhirnya pengemudinya juga nggak bisa cari uang gitu ya. Terus saya juga dengar katanya kalau kudanya tuh gemuk-gemuk, bersih, itu kadang yang naik suka kasih uang lebih. Berarti dengan kita merawat kudanya, kita juga mengedukasi pemiliknya, itu jadi lebih baik bersama-sama gitu ya Karin. Nah, kira-kira kalau misalkan teman-teman Bincang Lingkungan yang mau bantu nih, misalkan mereka tergerak, apa sih yang kira-kira masyarakat umum tuh bisa lakukan gitu? Sebenarnya cukup banyak ya, selain bisa mensupport program kami Peduli Kuda Pekerja, sebenarnya yang bisa dibantu sangat sederhana, dan itu sebenarnya bukan hanya untuk kuda ya, tapi secara umum kita harus menjadi bagian dari solusi ya. Nah, salah satu yang kami bisa lakukan dan it's for free dan sangat sederhana adalah kita bisa ikut membantu dengan edukasi ya. Kalau misalnya kita kan hari ini kan kita kebetulan lagi bicara mengenai kuda ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kami lihat kuda delman, ya ajak ngobrol lah, nggak usah marah-marah, kita ajak marah, gitu santai aja ya. Tapi
Terus lihat gitu, ini kudanya kondisinya seperti apa? Apakah dia kurus, apakah dia gemuk, apakah ada luka atau tidak dan lain sebagainya. Nah, mulai aja ngobrol gitu. Kalau misalnya dia gemuk ya kasih ini aja komplimen gitu. Gemuk ya, bagus gitu ya supaya pemilik kuda tahu masyarakat itu tuh lihat termotivasi juga ya, dan bisa melihat gitu. Kalau misalnya kurus diajak bicara kenapa dia kurus gitu. Dan ya cobalah untuk kasih motivasi dan pesan-pesan yang positif ya. Karena saya rasa kalau itu datang dari masyarakat itu sangat powerful ya, karena mereka kan mendapatkan uang dari masyarakat ya, jadi mereka harus tahu bahwa masyarakat sekarang memantau, mereka peduli ya, mereka tuh kalau misalnya lihat kuda kasihan mereka tidak senang gitu ya. Jadi semoga itu menjadi motivasi untuk pemilik kuda untuk saya harus merawat dengan baik ya supaya orang itu senang dan supaya saya dapat pemasukan. Kalau misalnya kuda saya tidak sejahtera, dia kelihatan sakit, dia kurus segala macam, saya dapat banyak kritik dan tidak ada yang mau gitu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Ternyata kita nggak perlu melakukan hal yang drastis, cukup memantau, dan kalau misalkan kita lihat delman yang baik, kita kasih apresiasi. Kalau misalkan kurang baik, ya kita tegur dengan cara yang baik juga supaya ada perubahan. Kalau untuk selanjutnya, misalkan teman-teman mau belajar selain kerjaan domestik, kemana lagi nih? Kita juga ada social media @peduli kuda pekerja juga ada. Peduli Kuda Pekerja. Ya, terus bisa di social media kita juga sudah ada linksnya ya cara untuk menghubungi kami dan segala macam. Jadi kami senang kalau misalnya ada yang mau join menjadi volunteer atau Nah, menarik banget ya Sobat Bincang Lingkungan. Jadi semoga yang menonton bisa tergugah hatinya dan mau ikut membantu kuda pekerja juga. Dan seperti yang tadi bilang, mulai dari diri sendiri, langsung aja di follow nih Jaan Domestik dan Peduli Kuda Pekerja. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Jangan lupa selalu selamatkan lingkungan dan jaga hewan-hewannya. Dadah. Bye.